menjadi seorang bupati itu kan ruang pengabdian. Salah satu ruang pengabdian anak bangsa lah kira-kira begitu. Kalau itu menjadi salah satu berarti ada banyak ruang yang lain. Ya maka tetap kita mengabdi kepada negeri di ruang-ruang yang sudah tersedia. Teman pemilih, kita bertemu kembali di podcast yang dikelola oleh KPU Kabupaten Jepara, Bilik Demokrasi. Kali ini kita akan ngobrol yang kira-kira tidak terlalu berat begitu ya, dengan tamu spesial saya yang sudah tidak asing lagi ya buat masyarakat di Kabupaten Jepara. Langsung saja saya perkenalkan. Saya sedang bersama Pak Dian Kristiandi, Bupati Jepara. Kalau teman-teman semua atau teman pemilih semua di media sosial sering menjumpai nama akunnya Mas Andi Jepara. Mas Andi Jepara. Saya pengguna Twitter, Pak Bupati, jadi sering memantau apa yang dilakukan Pak Bupati selama menjabat sebagai Bupati Jepara. Ya sebenarnya kan sudah sejak sebelum menjabat juga kita udah berteman lama kan. Sudah puluhan tahun ya, lebih dari 10 tahun sudah sering berkomunikasi saat beliau masih ya di struktural partai politik ya. Sekarang juga masih loh. Masih ya. Nggak salah, hanya berbeda saja perannya. Jadi perannya itu. Kalau dulu sempat jadi menduduki ketua, sekarang jadi wakil ketua itu. Tapi tetap di struktural partai. Alhamdulillah. Ini maaf tidak ada kopi. Biasanya juga tidak ada kopi. Iya, biasanya juga saya nggak ngopi kok, dari dulu juga pernah ngopi. Ngeteh ya? Ya saya ngeteh. Cuman bisa sih kalau sekedar suruh minum kopi dan merasakan, oh ini kopi yang enak, kopi yang kurang enak gitu saya tahu. Tapi nggak kebiasaan begitu maksudnya. Iya. Ini saya dengar-dengar Pak Bupati baru saja meluncurkan buku ya. Buku judulnya Mengalir dari Hati di Bumi Kartini ya, atau untuk Bumi Kartini. Tapi ngomong-ngomong saya belum mendapatkan bukunya. Ya, itu tanya sama teman Kominfo itu yang bikin mereka kok, bukan gitu saya. Ya. Itu isinya seputar perjalanan. Ya seputar perjalanan apa ya, baik dari kehidupan sosial, politik, tentang pribadi saya gitu sih sebenarnya sih. Total ya. Enggak, masih banyak. Kalau nanti itu total kan nggak ada jilid yang kesekian. Kita akan dilanjutkan lagi. Berarti akan ada buku lagi. Ada ya buku lagi, semoga saja gitu. Itu tanya saja kan sama Kominfo lah, itu yang mempunyai gagasannya adalah teman-teman itu. Peluncurannya kayaknya ngiringi ulang tahun ya kayaknya ya. Waktu itu di tanggal 17 ya sehari. Sehari sebelum. Selamat ulang tahun untuk Pak Bupati, Pak Dian Kristiandi. Maturun. Semoga panjang umur, berkah, sehat. Amin. Dian Kristiandi ini saat menjabat sebagai bupati itu kan langsung diuji dengan pandemi. Pandemi itu kita dengar di sini itu kan, atau sampailah ya ke Indonesia itu kan awal 2020. Februari lah kira-kira. Ya, dan Pak Bupati itu dilantikkan Juni. 2 Juni ya. 2 Juni 2020. Nah sekarang selama 1 tahun misalnya ya, setelah itu dari Juni ke Juni 2021 itu kan tren kasus pandemi kan terus naik. Dan Juni itu saya kira masyarakat agak tiarap lah ya. Biasanya begitu, tiarap. Sampai sekarang ada di posisi yang alhamdulillah sudah seperti ini. Bisa diceritakan Pak Bupati, masa-masa itu penjenengan menjadi bupati lalu ujiannya seberat itu? Ya, saya kira apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan yang kuasa. Itu yang pertama. Jadi kalau kebetulan saya itu diberikan ruang karena menjadi bupati definitif, kalau kemudian pandemi itu menjadi hambatan, saya kira enggak juga. Kalau kemudian rasa-rasanya agak terhambat dalam semua proses penanganan pembangunan, gitu ya. Artinya
Ya tinggal komitmen kita lah, kita ini mau ngapain sih gitu kan. Jadi seorang bupati itu mau ngapain, tugasnya jelas lah secara undang-undang, tapi paling tidak kita itu kan menunjukkan menjadi perwakilan negara melalui pemerintah yang mesti kita harus hadir di tengah masyarakat kan, kira-kira itu. Kalau boleh tahu waktu itu masyarakat kira-kira kalau diambil secara umum ya, seperti apa sambatnya ke pemerintah? Kalau warga masyarakat sambat, saya kira hampir semuanya, tidak hanya di Jepara, serepublik ini bahkan dunia. Karena sesuatu yang tidak pernah merasa diperkirakan tiba-tiba ada, dan cara penanganannya pun juga tidak jelas dengan cara yang seperti apa. Apalagi kalau di dunia, di sebuah negara demokrasi, semua beradaptasi. Betul gitu. Kan mesti juga kita harus pahami bahwa aturan undang-undang inilah menjadi pijakan untuk menyelesaikan persoalan kan, kira-kira begitu. Nah kalau kita sama-sama undang-undangnya nggak ada, aturannya juga nggak ada, tiba-tiba kita harus berhadapan dengan satu persoalan ini benturan dengan persoalan yang lain, karena ini sisi lain kita berbicara soal kesehatan manusia, yang kedua akan berkaitan dengan persoalan perekonomian negara, perekonomian rakyat, dan kehidupan sosial, gitu kan. Lah maka itulah menjadi pokok inti sebuah kehidupan di tatanan sebuah negara gitu loh. Berbicara soal sosial, berbicara soal kesehatan gitu kan, dan ekonomi gitu. Itu kan semua kan harus gerak di bawah komando Pak Bupati kan. Itu dia. Itu coba Pak Bupati bisa bercerita. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemerintah ini itu mampu mengelola kondisi ini dengan baik, dan mesti harus bekerja sama dengan semua pihak. Gitu ya. Kalau terkait dengan khusus penanganan pandemi, tidak ada satupun pihak yang tidak terlibat. Itu semuanya pasti terlibat. Berbicara sosial, maka seluruh komponen masyarakat ini mesti ada di dalamnya. Dan itu mesti harus kita ajak komunikasi secara bersama. Alhamdulillah memang tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh sosialnya, tokoh-tokoh ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi ini kita ajak ngobrol bareng, dan mereka bisa mengerti, mereka bisa mau dan memahami apa yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk penanganan persoalan tersebut. Istilah-istilahnya juga tidak cukup kebal secara pribadi, ada istilah herd immunity. Itu dia. Kekebalan secara komunal, kekebalan secara kelompok ini kan nggak akan mungkin dilakukan secara orang per orang gitu loh. Mesti harus secara bersama-sama. Itu dia, kunci manajemen Pak Bupati. Komunikasi yang paling penting. Gitu. Sampai bagaimana memastikan itu bisa sampai ke akar rumput. Memang kemudian tidak ada satu jawaban pasti kita ini bisa memberikan, pasti ini akan sampai ke tataran paling bawah, nggak ada. Tapi apapun itu harus kita lakukan, dan sembari kita melakukan evaluasi dengan sebuah keyakinan. Jadi keyakinan ini sifatnya pada saat itu ya hanya intuisi, bahwa kita yakin dan kita mencoba lakukan upaya seperti ini. Alhamdulillah memang hasilnya bisa kita lihat yang sampai hari ini dengan segala bentuk dinamikanya naik turun begitu ya, sekarang juga sudah turun, melandai lah ya. Ya tinggal memang dorongan teman-teman untuk ayo bareng-bareng dong ini kita sosialisasikan terkait dengan vaksinasi, kita selesaikan gitu ya. Kalau penanganannya teman-teman tenaga kesehatan luar biasa, saya kira itu mereka menjadi di garda terdepan. Nyawa tinggal kalau mereka sudah. Betul. Tinggal vaksinnya ini yang mesti kita harus dorong terus. Masih di situ ya. Nah, kerja di situ masih ya. Meyakinkan orang aja untuk mau vaksin satu, repot dulu ya masih. Vaksin satu waktu itu memang kita agak kerepotan, tapi dengan segala daya upaya, termasuk dengan daya dukung yang lain iya pasti kalau itu, makanya nggak akan bisa diselesaikan sendiri. Orang mau bepergian mesti ini, akhirnya itu menjadi kebutuhan. Termasuk ya rak popo tak bantu, tapi kudune gelem vaksin dhisik, nah gitu-gitu. Kalau ditanya apakah yang paling berkesan sejauh ini sampai Pak Bupati sampai di titik ini sejak pertama dilantik, apakah bisa dikatakan pandemi ini salah satu yang melekat di ingatan Pak Bupati? Kalau melekat dan itu menjadi satu kebutuhan khusus, saya kira tidak. Cuman memang pandemi ini menjadikan tatanan perubahan tatanan sosial dan itu menjadi satu bentuk
keprihatinan bersama. Iya. Karena dari dampak ini itu bisa menjadikan orang yang tadinya punya semangat tinggi menjadi tidak semangat, gitu ya. Terus kemudian orang yang punya optimisme menjadi mereka jadi ya apakah saya memang ini mampu ya gitu ya. Pesimis itu akan muncul kan gitu kan. Nah kayak begitu-begitu itu yang kemudian kita mestinya dari pihak pemerintah memang harus punya komitmen yang tinggi, menghilangkan sebuah trauma-trauma yang dialami oleh masyarakat. Itu menjadi bagian yang penting menurut saya. Pak Bupati merasakan enggak ada misalnya kelompok masyarakat atau siapapun lah ya, saat Pak Bupati fokus memimpin Jepara dan harus menangani pandemi ini, dikuatkan, didoakan, didukung, merasa enggak? Kalau yang dikuatkan, didoakan, didukung, saya sangat meyakini 1000%. Dalam mengambil bukan hanya merasa, mengalami dan saya meyakini gitu. Meyakini. Ya karena keberhasilan itu tanpa didoakan oleh orang lain dan didukung orang lain nggak akan berhasil. Yang tadi di depan saya sampaikan, nggak akan ada yang bekerja sendirian. Betul-betul bisa diunduh manfaatnya dukungan masyarakat itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada yang kemudian tidak mendukung? Ya, saya tidak tahu itu. Tapi kalau kira-kira melihat zaman Rasulullah aja berjuang itu ada yang tidak suka, apalagi sekarang gitu kan. Nah, kira-kira gitulah. Siapa kita gitu ya. Lah, sopo to janjane kita atau aku lah gitu kan. Zaman zaman orang sempurna. Orang yang sempurna seperti gitu kok. Oke. Berarti ini masa berakhirnya tepatnya tanggal 22 Mei 2022 ini ya. 2022. Nah, kira-kira sebulan, kalau sekarang ini tanggal 7 ya berarti sebulan 15 hari lah. Oke, 15 hari. Terus di masa-masa ujung ini konsentrasi ya Bupati? Ya menyelesaikan tugas yang hari ini harus kita lakukan. Apa yang prioritas ya? Nah, prioritasnya adalah kita tentu yang hari ini menjadi prioritas utama di samping memang prioritas program yang sudah ditentukan yaitu penanganan soal pandemi. Pandemi masih ini masih karena kalau kita lihat dari upaya-upaya memaksimalkan pembentukan herd immunity tadi, itu kita kan mesti harus juga menyelesaikan persoalan vaksinasi. Ya. Vaksinasi yang tahap pertama memang sudah 98% lah. Tuh, yang kedua sudah 70 sekian persen. Nah itu hanya yang kedua ini untuk para lansia itu masih di kisaran 60% yang mesti kita harus dorong. Kita harus dorong. Dan kemudian lagi masih ada sisa yang booster, yang ketiga ini kan prosentasenya masih sangat rendah. Kalau pelayanan publik lain yang paling panjenengan kejar di akhir masa jabatan ini agar bisa terrealisasi? Semuanya tidak bisa kita lakukan secara instan. Dan pencapaian sebuah target dari program kerja yang menjadi dokumen RPJM itu juga tidak bisa dilakukan dalam satu tahapan kita bekerja. Itu saling berkait. Dia punya tahapan sendiri. Dia punya tahapan. Makanya kita tidak ada satu kemudian kita selesaikan ini dulu, nggak bisa. Semuanya yang sudah menjadi program kegiatan, yaitu menjadi tanggung jawab yang mesti harus kita selesaikan di tahapan pada saat rentang itu ya. Jadi kalau misalnya kita ini satu contoh yang sudah dilakukan dengan secara berhasil itu ya untuk penanganan persoalan rumah tidak layak ini misalnya. Nah, ini kan nggak mungkin kemudian kita selesaikan dalam 1 tahun anggaran. Maka programnya adalah 5 tahun anggaran itu dengan jumlah kapasitas sekian dan itu terlampaui. Nah, tapi kalau tahun kemarin kan belum terlampaui. Apakah diselesaikan? Kita akan selesaikan gitu loh. Maka alhamdulillah kalau soal itu. Termasuk saya baca di media, Bupati mulai meluncurkan memulai pembangunan infrastruktur kayak jalan yang. Oh ya, itu menjadi bagian yang memang kita harus selesaikan. Jadi untuk melakukan pembangunan apapun, aksesibilitas itu ini menjadi bagian penting. Menjadi bagian penting, makanya itu kita memang selesaikan. Kalau kemudian hari ini memang ada yang masih belum terselesaikan karena persoalan tahapan proyek pelaksanaan kegiatannya itu yang harus melalui tahapan dengan baik. Karena mesti harus ada
proses lelang, verifikasi pemenang, dan nanti akan teknis-teknis yang mesti harus dilewati. Gitu. Sepertinya banyak juga ya dinamika di masyarakat soal pentingnya infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Ya apalagi kita berbicara pemerintahan, kita sedang makan itu loh dinamikanya pada saat ngambil piring itu benturan dengan temennya, kita ngambil sendok juga benturan dengan garpunya. Nah ini saya kira itu ada suaranya juga, ya, pasti bersuara ting, 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 gitu. Ya. Tapi bagaimana kemudian suara ini bisa menjadi suatu alunan musik yang harmoni gitu harmoni, kan? Kan gitu kira-kira. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dianggap remeh yang saya kira Pak Bupati juga melakukan itu. Pak Bupati di masa akhir tugas, purna tugas ini kan juga ada satu kewajiban untuk mendukung proses penyiapan pemilu, pilkada dan macam-macam. Kita setelah beberapa kali kan KPU juga beraudiensi, berdiskusi, termasuk membahas secara umum lah masih ya anggaran kebutuhan macam-macam. Nah, saya ingin tanya itu Pak Bupati, bagaimana kira-kira daya dukung pemerintah optimalisasi terkait penyiapan-penyiapan? Oke, jadi kalau ditanyanya supporting terkait dengan kebutuhan ketercukupan anggaran, maka kan kita sudah bersepakat lah paling tidak secara internal di pemerintah itu sudah merencanakan dengan beberapa tahapan, karena dilihat dari faktor kemampuan fiskal daerah gitu kira-kira kan. Jadi dibagi tahun 2022 ini berapa, nanti 2023 berapa, 24-nya akan berapa. Tapi yang paling penting menurut saya juga bukan hanya kesiapan pemerintah dalam memberikan supporting anggaran ya, tapi bagaimana kemudian kesadaran warga masyarakat bahwa memberikan hak politiknya untuk menentukan siapa pemimpin masa yang akan datang itu menjadi bagian kebutuhan mereka di dalam mengambil hak politik. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi itu menjadi bagian penyelenggara loh. Dia berdemokrasi itu. Oh iya, itu kan tidak hanya. Saya jadi ingat ini tim Bilik Demokrasi juga merekam dan mencatat dengan baik statement Pak Bupati dalam diskusi ringan, saya anggap begitu ya waktu itu. Ya kira-kira hampir menutup diskusi waktu itu. Jadi soal demokrasi, apalagi soal elektoral ini, masyarakat jangan sampai ada dalam posisi demokrasi ini hanya soal siapa yang terpilih, siapa yang tidak, siapa yang menang, siapa yang kalah. Di akhir Pak Bupati memberikan catatan tebal kira-kira begitu ya. Demokrasi ini yang dibutuhkan adalah seberapa tingkat pemahaman masyarakat soal demokrasi, terus mutunya dalam kehidupan tidak hanya di proses pemilu saja, tetapi keseharian. Nah, saya ingin tahu karena kalau kita baca survei-survei itu kehidupan demokrasi kita itu naik turun mutunya ya naik turun ya. Yang terakhir ini 2022 awal itu naik ya. Nah naik itu catatannya ternyata tidak hanya parameter yang dinilai, tidak hanya penyelenggaraan pemilu, tetapi termasuk yang kualitasnya naik itu keberfungsian pemerintah misalnya, kemudian kebebasan berpendapat. Ada juga yang angkanya kalau saya lihat ya dari intelijen unit itu ya itu budaya politiknya yang masih angkanya 4, sekian, yang lain-lain tadi 6, 7 nilainya dari rentang interval 10 ya. Monggo penjenengan bisa memberikan. Ya, jadi kalau berbicara demokrasi itu memang sesuatu yang unik. Karena banyak sekali variabel yang menyertai di dalamnya lah. Dan itu tidak bisa lepas tangan pemerintah ini juga mesti harus ikut terus mendorong pada masyarakat, memberikan edukasi kepada mereka, tidak hanya sebatas dalam konteks pelaksanaan pemilihan-pemilihan misalnya. Jadi kehidupan demokrasi ini kan tidak pada saat pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kan tidak hanya itu. Partisipasi politik mereka berlangsung 5 tahun di dalam kehidupan sehari-hari pun kita ini memang ada di alam demokrasi yang memang demokrasi kita khusus ya, berbeda dengan demokrasi yang lain gitu. Karena kita demokrasi Pancasila loh.
Kan itu. Orang RT-nan di desa itu kayak berdemokrasi gitu. Nah, itu mesti kita harus lakukan sehingga menjadi tidak hanya sebatas kewajiban mereka warga masyarakat paham soal itu. Tapi mereka harus paham betul bahwa republik kita ini memang republik demokrasi yang mesti harus dipahami setiap gerak langkah kehidupan politik, sosial, ekonominya juga harus berdemokrasi. Maka mereka juga harus paham soal itu. Pemahaman ini seberapa besar keberpahaman warga masyarakat soal demokrasi ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Baik itu dari pemerintah, kaum akademisi, pihak kampus, ormas, dan yang lain-lain. Keluarga menjadi paling penting gitu loh. Wong cara menyerap informasi aja beda-beda. Iya itu. Nah, kalau dari itu ya kita juga mesti berharap sambil belajar. Kita ini kan ya kalau konon katanya Amerika itu menjadi kampiun demokrasi, mereka belajar demokrasi lebih dari 100 tahun. Kita merdeka baru 70 sekian tahun, masih jauh lah dari sisi itu kan. Nah, oleh karenanya ini mesti harus terus belajar dan itu menjadi komitmen semua pihak. Jangan sampai kemudian sekarang ini di negara demokrasi dengan keterbukaan yang mungkin sedikit luas gitu ya, kemerdekaan yang siapapun boleh berbicara, berpendapat dan seterusnya, tapi justru akan lebih memberikan ruang kepada mereka yang tidak dalam tanda kutip bersepakat dengan bukan hanya demokrasi, bahkan NKRI pun mereka akan hancurkan gitu loh. Nah, ini mesti harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan dari semua elemen. Gitu. Penjaringan termasuk yang yakin bahwa kehidupan demokrasi kita ini akan bisa lebih baik, mutunya makin lebih baik. Kalau saya tidak yakin dan siapapun tidak yakin, nggak usah dijalani. Memang surveinya. Jadi begini, apapun yang ada di depan kita dan kita mau lakukan, mesti kita harus yakini dulu itu, gitu kan? Dikeroyok bersama-sama. Nah, dari semua pihak, semua siapapun ada di sana, kita ajak ngobrol bareng, kita duduk bareng. Ayo kita lakukan bersama-sama, kita rumuskan dengan cara yang seperti apa ketika belum ada rumusan yang terbaik begitu. Dan itu yang mesti harus kita sepakati dan kita lakukan secara bersama-sama. Termasuk melibatkan anak-anak yang masih muda. Semuanya. Yang nanti di pemilu 2024. Karena justru mereka itu menjadi payung, tulang punggung dan pelaku dan semuanya. Anak-anak muda itu. Mereka itu yang akan merasakan. Mereka itu yang melakukan, karena memang kalau kita lihat pemilu tahun 2024 ke depan itu kan lebih banyak mereka yang generasi muda daripada orang-orang tua yang sudah kayak saya ini kan. Sampai sidik-sidik lah gitu kan. Tidak hanya merasakan, melanjutkan. Nah gitu. Deknen itu yang ikut mensukseskan pelaksanaannya, akan menikmati apa menjadi hasilnya, dan akan bertanggung jawab meneruskan apa yang sudah diciptakan pada saat itu. Gitu. Tren pemutakhiran data pemilih pun menunjukkan pemilih-pemilih baru ini bermunculan dari dan itu juga mesti harus tadi PR harus tadi PR teman-teman yang menjadi penyelenggara loh. Gitu ya. Ini pesan-pesan saya itu yang soal itu. Di bagian ujung Pak Bupati, ada nggak harapan besar yang kira-kira inti yang Pak Bupati merasa masih belum tuntas misalnya, yang semoga nanti bisa dilanjutkan ke depan akan seperti apa? Apa kira-kira untuk Jepara? Harapannya apa yang ada dimiliki oleh wilayah kabupaten ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga masyarakat, dengan tentu menjadi contoh pula dan membuktikan bahwa pemerintahan itu mempunyai integritas. Karena dengan adanya satu integritas ini mesti semua pihak harus terlibat, termasuk penyelenggaranya yang ada di dalam. Nah, itulah bukan persoalan mudah. Tapi mesti harus kita yakini bisa kita lakukan. Jeruan apa itu? Oh iya. Memang tidak mudah untuk melakukan itu, tapi harus kita yakini dulu kita mampu untuk mewujudkannya. Maka oleh karenanya seluruh pihak harus bareng-bareng untuk menyelesaikan persoalan yang satu itu.
sekalian sembari menyiapkan para pemimpin-pemimpin yang akan datang dengan apa ya, sebuah ramuan masakan yang sesuai dengan ketentuan, sehingga pasti akan diakui oleh mereka para penikmat. Ibarat itu adalah sebuah masakan, gitu ya. Jadi, oh chefnya ini luar biasa, oh menunya ini saya rasakan sangat lezat dengan resep yang demikian cantik dan indah, dan semuanya itu dari bumi Kartini. Saya kira ini jadi catatan penting menjelang hari jadi ya. Hari jadi ke-473 ya. Selamat hari jadi Kabupaten Jepara. Yang paling ujung, Pak Bupati. Dari tadi kok yang paling ujung? Enggak, ini yang paling tadi yang ujung. Oke. Ini yang paling ujung. Setelah nanti purna tugas setelah 2022 Mei ya, 2022, apa kira-kira gambaran? Tadi sih dapat bocoran mau jadi pengamat, tapi saya nggak percaya amat. Oh gitu ya. Apa kira-kira nanti kesibukan? Keinginannya, masyarakat pengen tahu loh. Oh gitu. Pemimpinnya. Kalau masyarakat kepengen tahu, maka apa yang kita lakukan, menjadi seorang bupati itu kan ruang pengabdian. Salah satu ruang pengabdian anak bangsa lah, kira-kira begitu. Kalau itu menjadi salah satu, berarti ada banyak ruang yang lain. Ya maka tetap kita mengabdi kepada negeri di ruang-ruang yang sudah tersedia. Dan bila mana perlu kita menciptakan sebuah ruang itu. Apa itu? Ya, saya kira kalau ditanya ruangnya apa, banyak ya. Semua warga ini kan mempunyai inovasi, kreativitas yang sudah ada, dan kita wujudkan itu. Dengan kreativitas kita mewujudkan untuk sebuah ruang pengabdian untuk masyarakat. Saya kira itu sih. Yang pengamat tadi? Nah, itu mungkin menjadi salah satu bagian ya. Jadi nanti multi talent ya. Ya barangkali mungkin aku bisa jadi host lah, seperti sampean seperti saat ini. Kan gitu sudah kan itu? Sudah kan? Ya lebih dikembangkan. Tidak hanya dikenal oleh warga masyarakat Jepara, tapi yang lain juga akan jauh lebih mengenal begitu. Mengikuti konten-konten kreatif yang era sekarang ya. Ya apapun kebutuhan untuk anak muda sekarang itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Yang penting intinya tetap bermanfaat untuk publik, untuk masyarakat, untuk terima kasih Pak Bupati. Tadi sudah bersama Pak Bupati, singkat obrolan, ini memang mendadak juga di sela-sela kesibukan beliau. Terima kasih. Di ujung kami semua dari KPU Kabupaten Jepara, khususnya Bilik Demokrasi KPU Kabupaten Jepara, mengucapkan selamat hari jadi ke 473 Kabupaten Jepara. Semoga sehat, Pak Bupati, semoga berkah, amin, dan semoga terus bisa berbuat untuk masyarakat. Yang penting kita harus bisa bersama-sama selalu, amin, untuk memberikan manfaat buat warga masyarakat. Dan nanti sukses pemilu yang 2024 tanggal 14, semoga kami di KPU juga lancar menjalankannya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.